Apakah benar K-pop itu bagian dari konspirasi? Apakah benar K-drama itu bagian dari konspirasi? Apakah benar aplikasi TikTok itu bagian dari konspirasi? Dan apakah benar industri-industri musik di dunia itu berkonspirasi? Apakah benar? Apakah benar? Apakah benar? Jawab napa woi. Itu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister fillah, semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya akan membahas sedikit tentang konspirasi akhir zaman. Tapi sebelumnya, apakah brother and sister fillah tahu apa itu konspirasi? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, kita bahas sedikit apa itu konspirasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konspirasi adalah persekongkolan sekelompok orang dalam merencanakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan rapi dan sangat dirahasiakan. Pelaku konspirasi biasanya disebut dengan konspirator. Jadi konspirasi ini biasanya dikerjakan secara halus dan rapi sehingga orang tidak mengetahuinya. Nah, sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan adalah, apakah benar hiburan-hiburan yang ada saat ini seperti K-drama, Wibu dan kawan-kawannya, K-pop dan industri-industri musik di dunia, aplikasi-aplikasi perusak moral seperti TikTok dan kawan-kawannya, termasuk konspirasi akhir zaman, yang mana dengan adanya fenomena tersebut membuat akhlak dan moral generasi muda muslim dan muslimah rusak. Jika memang benar, lantas bagaimana kita melawan konspirasi tersebut? Ada yang tahu? Tidak tahu. Mungkin sedikit jawabannya, kita lawan konspirasi dengan konspirasi. Lah, kok bisa? Insya Allah bisa. Kita berkonspirasi dengan berdakwah. Kita lawan konspirasi tersebut dengan konspirasi berdakwah. Lantas caranya gimana? Caranya kita sebisa mungkin manfaatkan sosial media yang kita punya dengan share-share hal-hal bermanfaat. Kita buat komunitas-komunitas dakwah. Tapi katanya percuma karena kita bukan orang berpengaruh. Berhenti berkata seperti itu. Kita lihat, mereka semua yang berkonspirasi dengan kejoliman juga bermula dari hal-hal kecil. Mereka juga awalnya tidak terpandang atau tidak berpengaruh. Insya Allah dari sesuatu hal yang kecil akan berbuah sesuatu yang besar, asalkan kita ikhlas dalam melakukannya. Kita ambil contoh dari pengalaman saya pribadi. Dulu tuh saya seringlah bermaksiat, melakukan dosa, hingga suatu hari saya buka beranda Instagram, dan di sana saya menemukan konten dakwah. Meskipun hanya sekilas, saya penasaran dan ingin melihat konten tersebut. Dan Masya Allah, hidayah datang. Akhirnya saya banyak baca hal-hal yang berkaitan dengan dakwah. Bagaimana cara berislam secara kafah. Lambat laun jadi suatu kebiasaan. Saya mulai ikut kajian-kajian, ikut komunitas-komunitas dakwah dan sebagainya. Artinya semua dimulai dari hal kecil dan rasa penasaran, dan insya Allah dapat merubah suatu kebiasaan. Jadi mereka brother and sister fillah yang suka terhadap konspirasi akhir zaman tersebut juga bermula dari
hal kecil, rasa penasaran yang membuat mereka jadi suatu kebiasaan. Jadi sekali lagi, yuk kita lawan konspirasi dengan sebuah konspirasi. Kita lawan konspirasi akhir zaman dengan konspirasi berdakwah. Semoga dengan adanya kita berkonspirasi dalam berdakwah, banyak brother and sister fillah yang tergerak hatinya untuk meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat menuju hal-hal yang bermanfaat, insya Allah. Maka jangan putus asa bagi teman-teman, yuk kita berkonspirasi dalam berdakwah. Saya Sep Ohin pamit undur diri, semoga bermanfaat. Mari membuka hati untuk menerima sebuah kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.